Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Indah Mulyana di Produktif TKJ tingkat 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dan karir dari jurusan TKJ atau jurusan Teknik Komputer Jaringan. Untuk pengertian dari teknik komputer jaringan sendiri sebetulnya ini terbagi menjadi dua ya, ada teknik komputer dan teknik jaringan. Jadi tidak bisa dipisah. Nah, ini ada kata kuncinya teknik. Nah, kalau teknik beda dengan orang manajemen. Jadi kita itu teknik harus banyak ngoprek, harus banyak ngulik, harus mempelajari dan menguasai sesuatu. Kalau manajemen itu bagaimana cara mengelola sesuatu. Nah, di sini tekniknya teknik komputer dan juga teknik jaringan. Sekarang kita akan bahas tentang teknik komputer. Untuk tingkat 10 ini, teman-teman nanti akan belajar 4 mata pelajaran. Yang pertama jaringan dasar atau Komjardas, mempelajari tentang sistem komputer, dasar desain grafis, dan juga pemrograman dasar. Semuanya tentang dasar dulu di kelas 10 dan ini baik teknik komputer jaringan, multimedia atau mungkin rekayasa perangkat lunak, mata pelajarannya sama gitu ya. Mungkin nanti ketika teman-teman yang ngambil rekayasa perangkat lunak, outputnya bisa menjadi seorang programmer baik yang sifatnya mobile, desktop gitu ya, yang dipasang di aplikasi Android seperti aplikasi TikTok misalnya. Nah itu kan desktop ya, atau Android atau mobile. Sementara nanti juga bisa alirannya atau jalurnya itu ke pemrograman web. Untuk teknik multimedia nanti 3 dimensi, kemudian gambar bergerak dan lain sebagainya, dan kita fokus ke teknik komputer jaringannya, harusnya teknik komputer jaringan. Ada beberapa yang harus dikuasai atau anak TKJ itu harus jadi apa ke depannya. Nah, ini saya sudah pisahkan menjadi beberapa. Yang pertama sysadmin. Sysadmin itu adalah orang yang mempelajari server, disebut sysadmin atau sistem administrator. Kedua adalah network engineer. Nanti belajar tentang Cisco. Network engineer ini adalah orang yang menghubungkan orang-orang di dalam suatu jaringan. Jadi bagaimana caranya orang yang pakai HP, pakai laptop, pakai komputer di warnet dimanapun di seluruh dunia bisa terhubung satu sama lain, bisa terkoneksi. Nah ini urusannya nanti orang network engineer. Kemudian ada teknisi hardware. Orang yang bergelut di bidang teknisi hardware seperti ini biasanya dia melakukan semacam perbaikan komputer, kemudian perbaikan alat-alat. Jadi sifatnya hardware atau perangkat keras. Disebutnya teknisi ya. Kemudian ini belum diedit, teknisi hardware maksudnya ini teknisi kabel ya. Kabel. Nah, ini ada teknisi kabel. Zaman sekarang sangat dibutuhkan teknisi kabel. Bagaimana caranya menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali menggunakan kabel di dasar laut, menggunakan kabel fiber optik. Kemudian ketika ada satu pulau dengan pulau lainnya tidak terhubung atau jaringannya putus, bagaimana cara mengembalikannya? Nah, itu nanti tugasnya teknisi kabel. Ini teknisi kabel. Banyak alumni Wikrama yang bekerja di sini. Kemudian menjadi seorang pengusaha IT, nanti bisa membuka servis komputer, jual beli laptop, jual beli perangkat IT dan lain sebagainya. Ini duitnya banyak di sini. Kalau niat jadi orang kaya jadi di sini. Cuman harus bisa mengelola uang, pemasaran, soft skill dan lain sebagainya itu harus dikuasai dengan terampil ya. Kemudian ada cloud computing. Kalau Anda bingung, mungkin penasaran bagaimana sih kita ngupload foto di Facebook, kemudian ngupload foto dari 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, tapi sampai sekarang si foto itu masih ada, disimpan dengan baik oleh si Facebook, tanpa Facebook pernah mengeluh kapasitasnya termakan banyak. Bagaimana YouTube itu kita bisa enak upload video sesuka kita, padahal harddisk mereka mungkin terbatas. Itu bagaimana caranya? Nah itu dipelajari di cloud computing. Kemudian nanti di pengembangan dari sistem komputer, dari sini kita belajar IoT
atau Arduino microcontroller, nanti masuknya ke robotik dan lain sebagainya. Nanti ada penjelasan lebih bagus. Setelah itu ada istilahnya DevOps. Apa itu DevOps? Nanti kita akan jelaskan. Nah, yang pertama, komputer jaringan dasar. Pada saat Anda mempelajari komputer jaringan dasar, Anda akan diarahkan untuk mempelajari hardware komputer. Hardware itu perangkat keras. Harus tahu ini namanya apa, kemudian fungsinya apa, kemudian cara memperbaikinya seperti apa. Begitupun dengan laptop, harus bisa bongkar, harus bisa pasang, sampai akhirnya mengganti spare part, ganti hard disk, ganti RAM, itu harus bisa dilakukan semua. Kemudian untuk software komputer juga, kalau tadi di sini hardware, ini softwarenya adalah aplikasi-aplikasi yang terinstal. Bagaimana nanti aplikasi-aplikasi yang terinstall, kalau ada error, install ulang, itu nanti Anda pelajari. Untuk senjatanya, Anda harus punya ini adalah toolkit untuk membongkar komputer. Ini ada banyak sekali, harganya bervariasi, bisa digunakan untuk membongkar komputer ataupun membongkar smartphone ya. Harganya dari mulai ada yang 13.000, tapi saya biasanya yang merek Jackermi yang seperti ini. Nah, tulisannya ini biasa dari Tiongkok ya, dari Cina. Nah, ini ketika Anda bisa melakukan reparasi komputer, kita lihat check up. Oh, ini gratis ngeceknya. Ini adalah biaya salah satu toko komputer di tahun 2017. Pembongkaran 25, Anda bisa ngebongkar aja dapat 25.000. Pasang spare part, misalkan ada yang ingin pasang modem, pasang RAM, itu 75.000. Install ulang 150.000. Laptop suka mati sendiri 500.000. Laptop restart sendiri. Jadi mungkin teman-teman pernah mengalami laptop yang sedang dipakai tiba-tiba mati kemudian nyala sendiri. Nah, itu kalau dibenerin, kata dia sanggup 500.000. Padahal biasanya cuman kotor atau mungkin ada beberapa kabel yang memang harusnya dipasangkan ini tidak terpasang dengan baik gitu ya. Banyak faktor, nanti kita akan pelajari. Tapi intinya seperti ini, kita akan belajar menjadi pengusaha. Untuk yang ingin jadi pengusaha di bidang ini, silahkan perdalam komputer jaringan dasar. Kemudian untuk sistem komputer, ini kita akan mempelajari microcontroller, Internet of Things, dan robotik. Alatnya itu yang ini namanya Arduino. Ini beberapa sensornya. Harganya mulai dari yang 300.000 sampai yang 600. Tapi kita biasanya pakai yang ini, yang starter kit. Ini sudah lengkap, plus di dalamnya sudah ada tutorial. Bisa apa aja. Nah, ini di dalam ini bisa segala macam. Bisa membuat alat pembuka kunci pintu dengan KTP elektronik berbasis Arduino. Ini ada bikin robot, mengontrol peralatan listrik dari HP. Jadi misalnya teman-teman ada di luar kota, Anda bisa mengecek apakah lampu kamar Anda mati atau nyala. Ini namanya Internet of Things. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu dengan menggunakan sensor. Ini misalkan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak. Ini untuk sensor asap, mengukur apakah ada asap di situ. Biasanya untuk deteksi kebakaran, membuat alarm deteksi kebakaran pakai sensor ini dan lain sebagainya. Ini banyak sekali, temperatur suhu, infrared, ada juga buzzer di sini, ada relay untuk meng-on off-kan saklar secara otomatis. Baik, kita lanjutkan. Untuk dasar desain grafis, intinya kita bisa membuat desain, bikin banner, bikin poster, bikin pokoknya karya digital nanti menggunakan aplikasi Canva yang memang mudah dan gratis. Sebetulnya kalau mau pro, kita pakai Adobe Photoshop, hanya saja terlalu dalam, itu mungkin urusannya anak-anak multimedia. Kemudian lanjut untuk pemrograman dasar, kita akan belajar tentang Python.
Nah, bahasa Python itu adalah bahasa yang paling mudah menurut saya karena to the point ya, bahasanya to the point. Tidak seperti bahasa-bahasa lain yang menurut saya ribet. Ujungnya nanti Anda diharapkan bisa mengimplementasikan pemrograman terhadap jaringan. Jadi gimana caranya nginstal server hanya dalam satu kali ngeklik. Ini nanti belajarnya di sini, di bahasa pemrograman. Bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa Python, tutorialnya sangat banyak di internet, tapi kita nanti akan mempelajari baik melalui laptop, bisa juga nanti melalui smartphone Anda belajar bahasa. Lanjut, sysadmin itu berhubungan dengan server. Nah, yang seperti ini adalah server ini. Server, nanti ini ilustrasi pekerjaannya seperti ini. Tinggal Anda colok kabel ke server, kemudian nanti Anda melakukan remote, dan jangan harap mouse Anda bisa digunakan. Karena di dunia sysadmin, biasanya rata-rata kita menggunakan CLI kayak gini. Perintah-perintah ketikan. Yang akan kita pelajari adalah Linux server dan Windows server. Untuk Linux server biasa pakai Debian. Saat ini yang dipelajari Debian 9. Jadi kalau di Debian, full itu teks aja seperti ini. Jadi tampilan komputernya seperti ini, teks aja. Nah, kalau Windows Server itu sudah bergambar, enak, mudah, cuman harus bayar. Dan ini membutuhkan resource atau membutuhkan spesifikasi server yang sangat tinggi gitu ya, untuk Windows Server. Tetapi kalau Linux, dia ringan. Karena nggak banyak gambar dan nggak banyak animasi, sehingga tidak memberatkan. Untuk sysadmin nanti kedepannya kita bisa masuk ke cloud computing. Bagaimana komputer itu nanti kita bikin server, bikin penyimpanan, itu di online semua. Aplikasi juga aplikasi online semua. Nah, kemudian kita nanti akan belajar tentang network security. Dan ini jauh lebih sulit daripada menjadi seorang hacker. Karena kita bertugas sebagai satpamnya, bukan sebagai pencuri. Walaupun nanti ilmu hacking juga kan sedikit dipelajari, tetapi kita lebih kepada bagaimana caranya agar meminimalisir celah untuk pencuri untuk masuk ke dalam sistem kita. Sampai akhirnya level tertinggi itu adalah seorang DevOps. Dev itu artinya dari developer, Ops itu artinya operation. Ini operation itu sebutan untuk anak TKJ, dan DevOps itu untuk anak RPL sebetulnya. Apa saja yang DevOps lakukan? Pertama, merencanakan, kemudian membangun kode, jadi ngetik, ngoding. Setelah itu membuild aplikasi, membuild sistem, misalkan bikin sistem marketplace penjualan seperti Bukalapak. Terus dia tes apakah semua aplikasinya sudah sesuai, kemudian dirilis. Nanti dipublish ke internet. Setelah dipublish, dia deploy, diperbarui, tambah fitur, kemudian dioperasikan hingga akhirnya melakukan monitoring. Jadi anak DevOps itu dia harus ngerti programming dan juga harus ngerti tentang jaringan. Karena ada di sini nanti bagaimana mengoperasikan software itu atau aplikasi tersebut. Kita lanjutkan ke network engineer. Singkatnya, network engineer itu adalah orang yang menghubungkan semua orang. Jadi network engineer harus menghubungkan tuh semua orang. Nanti kita pakai router. Bagaimana caranya orang yang ada di Afrika sini bisa connect dengan orang yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya yang ada di California ini, misalkan server YouTube ada di California, tapi kita yang di Indonesia bisa melakukan akses ke dalam server tersebut. Kita lanjutkan. Nah, yang kan kita pelajari dua untuk network engineer ini, Mikrotik Kung Fu. Untuk Mikrotik sebetulnya dua ya, Mikrotik dan juga Cisco. Untuk Mikrotik, panduan kita adalah buku Mikrotik Kung Fu kitab 1, 2, 3, 4. Mungkin Anda wajib miliki, itu adalah
mikrotik kitab 1 dan mungkin kitab 2 juga. Untuk kitab 3 dan 4 tidak terlalu urgent karena itu sudah lumayan tinggi ilmunya dan hanya disediakan di perpustakaan saja nanti ya. Nah, untuk Cisco nanti buku panduannya itu adalah CCNA Lab Guide Nixtrain dari Bapak Agus Setiawan. Beliau salah satu pengajar di Nixtrain. Saya beberapa kali mengikuti pelatihannya dan sangat-sangat bagus itu ya ilmu-ilmunya. Nanti kita akan bahas bersama. Jadi untuk anak network engineer belajarnya 2. Nah, ini dan ini. Sampai nanti kita akan mendapatkan sertifikat namanya MTCNA ya. Ini adalah sertifikat internasional. Kita tinggal bikin aja. Tinggal ikut ujian, pelajari ini buku 2. 1 sampai 2, kemudian ikut ujian, kebetulan bahasa Inggris ujiannya. Nanti lulus, skill Anda levelnya skill internasional. Kemudian lanjut untuk teknologi layanan jaringan, bagaimana caranya untuk menjadi seorang kabel engineer. Kabel UTP, koaksial, fiber optik, BNC, RJ45, hingga yang terbaru dan yang paling greget adalah ini nih, fiber optik. Fiber optik itu adalah serat kaca yang dijadikan kabel. Dia nanti karena dia kaca, cara menghubungkannya pun membutuhkan splicer. Nah, ini yang paling mahal nih. Splicer harganya bisa satu segini tuh sama dengan satu buah mobil Avanza. Lumayan mahal. Jadi ini aja kita akan mempelajari tentang pengkabelan ya. Bagaimana nanti menjadi seorang pengusaha IT, membuka jasa servis ataupun nanti jual beli di handphone. Berdasarkan info dari teman saya, satu toko itu biasanya menjual lebih dari 300 smartphone per hari. Artinya ini Indonesia itu adalah salah satu pasar smartphone terbesar dan alangkah ruginya jika kita tidak ikut berpartisipasi. Kemudian saking banyaknya smartphone pasti akan ada yang rusak dan kita nanti akan menjadi buka servis. Enaknya buka servis di IT, kita bisa bebas menentukan harganya pun berapa karena si orang itu tidak tahu. Yang orang itu tahu dari awalnya rusak menjadi normal, itu kan orang itu nggak tahu apanya yang rusak, sehingga harganya pun terserah kita, tapi kita nanti kasih harga yang wajar. Itu untuk pengusaha IT. Jadi teman-teman sekarang silahkan milih di antara ini semua mau jadi apa, konsentrasinya mau kemana. Nah, nanti dari konsentrasi ini kita akan pelajari 4 mapel. Dari 4 mapel semuanya harus dipelajari, semuanya harus menguasai, tapi saya sarankan Anda harus pakar atau menjadi ahli di satu bidang. Contoh, ketika Anda ingin menjadi seorang DevOps, berarti Anda harus kuat di sini. Anda ingin menjadi seorang network engineer, Anda harus kuat di sini. Ya, kalau teknisi hardware, Anda di sini sistem komputer dan nanti jadi komputer jaringan dasar juga. Kalau ingin jadi IoT, masternya robotik nanti masuk dari sistem komputer. Cloud computing juga nanti masuk ke sini, masuk juga dari sini. Ini teknisi kabel nanti dari sini. Jadi intinya seperti itu. Saran saya silahkan pilih ya, seperti apa tujuan Anda nanti untuk yang memilih ke jurusan TKJ. Itu saja dari saya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.